di peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku itu secara tidak langsung peminatan ini itu kayak mengajarkan kita gimana sih cara kita dari promosi gitu ya, kayak menawarkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isna. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu peminatan yang ada di kesehatan masyarakat, yaitu promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Nah, kali ini kita sudah ditemani dari dua orang teman saya yang konsen dalam peminatan tersebut, yaitu Betty dan Rifka. Halo, Assalamualaikum Betty, Rifka. Halo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau aku baik. Rifka, gimana? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Di sana cuaca mendukung ya? Terusnya mendukung untuk sinyal kita ya? Hujan sih kalau di sini. Hah? Hujan? Cerah banget habis hujan. Oh, iya. Di situ habis cerah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung aja ya. Kita bahas terkait peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku, gitu ya. Sebenarnya secara umum itu belajar tentang apa sih? Betty dulu deh. Aku ke Betty dulu. Oke, makasih. Gini, kalau di peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku itu, kita itu diajari terkait tentang public speaking, terkait advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta kita juga diajari terkait itu pembuatan media promosi kesehatan, seperti itu. Jadi banyak ya, public speaking, kemudian advokasi, terus ada pemberdayaan masyarakat dan membuat media promosi kesehatan ya. Oke, saya ke Rifka. Promosi kesehatan itu, promosi kesehatan dan ilmu perilaku itu belajar apa sih? Ya, sama kayak yang disampaikan Betty tadi ya, secara garis besar itu kayak gitu. Tapi kita lihat dari kata-katanya aja lah gitu. Promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Udah ada kata-kata promosi gitu. Jadi secara tidak langsung peminatan ini itu kayak mengajarkan kita gimana sih cara kita dari promosi gitu ya, kayak menawarkan gitu. Tapi beda, yang kita tawarkan ini bukan barang gitu, tapi kita menawarkan kesehatan. Gimana sih kita menawarkan kayak masyarakat itu harus hidup sehat kayak gitu. Jadi kayak istilahnya promosi, di dalam promosi itu kita pelajari banyak ya. Jadi sebelum kita melakukan promosi, kita pasti harus tahu dulu nih kayak masalah apa sih gitu yang ada di masyarakat. Terus masalah kesehatan apa gitu ya. Kita kan concernnya ke kesehatan gitu. Masalah kesehatan apa sih yang ada di masyarakat. Terus habis itu kan ada nih ilmu perilaku, ada ilmu perilakunya gitu. Jadi kita juga belajar gimana cara kita memahami konsumen, gimana cara kita memahami sasaran kita kayak gimana. Terus cara kita membawa diri nih, kalau kita menyikapi sasaran yang kayak gini, kita harus bersikap kayak apa gitu. Ketika kita menyikapi sasaran yang kayak gini, targetnya kita kayak gini, terus kita harus belajar kayak apa gitu. Sebenarnya secara keseluruhan kayak gitu, dan secara spesifik itu yang kayak disampaikan kayak gitu tadi. Jadi ada advokasi, ada perencanaan, ada pembuatan media, perilaku. Sebenarnya banyak ya, kayak menyeluruh gitu kayak gitu. Iya, jadi ilmunya itu kompleks gitu, nggak cuma tentang kesehatan aja, tapi juga kita mempelajari tentang sosiologi, antropologi, serta kita juga mempelajari psikologi juga. Jadi nggak cuma di kesehatan aja gitu yang kita pelajari. Oke, keren banget ya. Jadi di peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku itu ada ilmu perilaku, ada psikologi, gitu ya, sosiologi, antropologi gitu ya. Antropologi ada? Ada antropologi. Iya, oke. Ini keren banget ya, ilmu-ilmunya banyak sekali yang melatih skill-skill kita kayak public speaking, kemudian media gitu ya. Selanjutnya aku mau tanya, kenapa sih kalian tertarik gitu ya untuk memilih peminatan ini, peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku? Rifka dulu deh. Alasan kenapa memilih peminatan ini gitu ya. Sebenarnya awal dulu flashback nih jadinya ya. SMA dulu itu
Aku pengennya itu belajar soal apa? Pengen lanjut ke mempelajari soal psikologi gitu kan. Pengennya itu ngambil psikolog, tetapi karena satu dan dua hal jadinya itu nggak jadi ngambil psikolog. Dan uh, akhirnya terus kayak bingung kan, kayak mau ambil apa gitu kan. Sebenarnya mau masuk ke FKM pun itu sebenarnya tanpa planning gitu, kayak sama bingung juga sebenarnya FKM itu belajar soal apa gitu. Tapi karena udah nyemplung dan tahu ternyata di FKM itu ada banyak sekali peminatan. Kalau di ada banyak sekali peminatan dan salah satunya itu PKIP. Ya itu karena emang basicnya dari awal itu emang tertarik banget soal belajar soal perilaku, udah pengen banget soal belajar soal psikolog. Akhirnya dari 7 peminatan waktu itu yang ada di kampusku, dan salah satunya itu PKIP, dan kayaknya yang paling klop, udah nih kayaknya ini ya paling cocok kayaknya di ini deh. Jadinya itu yang membuat aku masuk ke PKIP karena ada embel-embel ilmu perilakunya itu yang jadi bikin tertarik. Oke. Jadi Rifka ini tertarik karena di PKIP itu ada ilmu perilakunya yang berkaitan dengan psikologi, dan memang udah dari dulu tertarik ke bidang psikologi. Kalau Betty gimana, Bet? Kenapa memilih promosi ilmu peminatan PKIP? Ya, gini, flashback juga ya kayak Rifka. Sebenarnya juga aku nggak kebayang mau masuk ke FKM juga. Soalnya pas waktu dulu SMA juga minatnya itu tadinya mau masuk ke statistika. Namun masih tak pikir-pikir dulu, tak cari-cari dulu. Terus kan ada yang namanya expo kampus gitu kan. Biasanya dari kakak kelas yang udah kuliah itu datang ke SMA kan. Nah itu di expo kampus itu aku baru mulai kenal yang namanya FKM gitu kan. Terus kayak penasaran gitu kan, FKM ini apa gitu kan. Terus makanya pas waktu habis dari expo kampus itu aku sempat searching FKM itu apa. Nah ternyata di FKM itu banyak banget kan peminatannya, ada statistika, ada kesehatan lingkungan juga, ada gizi. Nah di situ kan juga ada statistikanya, maksudnya biostatistika. Nah terus tak pelajari apa itu FKM, kok kayaknya seru gitu kan. Nah makanya pas waktu itu aku daftarnya di statistika sama kesehatan masyarakat gitu, dan ternyata masuknya tuh di kesehatan masyarakat. Baru setelah masuk di kesehatan masyarakat di semester awal-awal itu kan tadinya kita dipelajarinya itu semua peminatan yang ada di kesehatan masyarakat. Nah habis itu setelah dipelajari semua, kok kayaknya aku udah kayak kan nantinya bakal dikasih tahu kan kalau peminatan itu nanti di semester berapa gitu kan. Nah pas di awal-awal itu kan tahu kalau peminatan ini nanti belajarnya ini, kalau peminatan ini nanti belajarnya ini gitu kan. Nah jujur awal-awal masuk itu, awal-awal maba masih semester awal itu aku takut banget yang mau ngambil promosi kesehatan dan ilmu perilaku ini. Maksudnya aku nggak mau kesini gitu, pokoknya aku nggak mau milih peminatan PKIP gitu kan. Soalnya aku juga sadar diri sih, aku sadar diri kalau public speakingku lemah waktu itu kan, terus aku nggak bisa buat media juga kan, lemah juga di pembuatan media. Jadi makanya aku waktu itu nggak pengen banget masuk PKIP. Namun seiring berjalannya waktu, seiring semakin semesterku semakin bertambah gitu, kok kayaknya PKIP, materi yang mempelajari PKIP ini kok kayaknya seru gitu, kok kayaknya asik gitu kan, terus ringan gitu aku pelajari. Nah makanya pas mau semester berapa ya, semester 5, kan semester 6 baru milih peminatan. Nah semester 5 itu aku baru kok kayak seneng banget gitu sama PKIP. Nah makanya pas semester 6 aku milihnya PKIP seperti itu. Dan ternyata setelah masuk PKIP benar apa yang aku harapin aku dapat di PKIP gitu. Jadinya aku bisa sedikit-sedikit public speaking, terus sedikit juga nggak banyak sih bisa mendesain media seperti itu gitu, Li. Oke. Jadi nggak terbayangkan sebelumnya. Oke, jadi alasan utama teman-teman itu tertarik masuk PKIP karena ilmunya gitu ya, ilmu yang ada di PKIP ini. Nah, berbicara soal ilmu PKIP, apa sih yang membedakan
promosi kesehatan ini dengan peminatan-peminatan lainnya kan termasuk dalam rumpun kesehatan juga kan. Apa yang menjadi ciri khas dari peminatan PKIP ini? Berarti dulu deh. Ciri khas ya, apa ya, kalau ciri khas dari peminatan PKIP sih, kalau kataku yang tadi namanya PKIP, promosi kesehatan. Jadi yang ciri khas kita itu, kita semua materi pembelajaran di PKIP itu kita diarahkan untuk melakukan promosi kesehatan. Salah satunya dengan mempelajari tentang pembuatan media promosi kesehatan. Nah, menurutku di peminatan lain tidak ada materi yang mempelajari terkait media promosi kesehatan yang baik dan benar yang dapat diterima di masyarakat itu seperti apa, gitu kan? Soalnya kan kita nggak secara langsung, maksudnya kita nggak muru-muru kita membuat poster terus kita kasih ke masyarakat gitu kan. Itu kan nggak, ternyata kalau mempelajari hal itu tuh nggak pas moro-moro kita memberi poster gitu, tapi sebelum kita membuat poster itu kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan sebelum kita membuat poster, seperti analisis situasi, melakukan strategi, terus melakukan target pasar kita itu seperti apa gitu, target dari sasaran kita melakukan promosi itu bagaimana gitu kan. Terus kalau katanya sih yang membedakan dari peminatan lain tuh, katanya sih kalau promosi kesehatan dan ilmu perilaku ini nyawanya anak kesmas gitu mas. Nyawanya anak kesmas. Jadi semua peminat yang ada di kesehatan masyarakat itu pasti perlu yang namanya promosi kesehatan seperti itu, Li. Mungkin Rifka bisa nambahin. Kalau Rifka gimana, Rif? Apa yang jadi ciri khas? Kayaknya hampir sudah dijelasin ya sama gitu. Kalau yang membedakan peminatan ini sama peminatan yang lain itu kayaknya PKIP lebih seru ya, Bet. Dari segi pembelajarannya itu kayaknya lebih asik gitu. Kayak ketika kita nanti terjun gitu ya ke masyarakat, kita itu udah diajarkan gitu gimana sih cara agar masyarakat itu enjoy gitu. Gimana biar masyarakat itu apa ya istilahnya bisa apa ya, menerima kita, bisa menerima apa yang kita sampaikan, bisa menerima kita dengan baik. Itu caranya kayak gimana gitu. Karena kalau yang sama kayak yang dibilang Betty tadi gitu, kayak PKIP itu kayak nyawanya kesehatan masyarakat gitu. Di PKIP itu yang membedakan sama peminatan yang lain, kita diajarkan nih dari awal gimana cara kita menempatkan diri, gimana cara kita memahami orang lain itu kayak gimana gitu, sehingga apa yang mau kita sampaikan ketika kita mau ngajak masyarakat, istilahnya buat mengajak masyarakat buat hidup sehat, berubah dari perilaku yang kurang baik menjadi baik, itu caranya kayak gimana gitu kan. Ya, emang itu yang diharapkan gitu ketika kita masuk ke kesehatan masyarakat, kan intinya kayak gimana sih cara biar masyarakat itu mempertahankan hidup sehat mereka gitu, dan caranya kayak gimana itu nanti di PKIP itu yang bakal kita pelajari gitu, yang membedakan antara PKIP dengan yang peminatan yang lain. Oke, jadi ciri khas di promosi kesehatan dan ilmu perilaku ini diajari membuat media ya, yang membuat media itu ternyata nggak sembarang membuat media gitu, tapi harus tahu sasarannya, masalah utamanya apa, kemudian kadang juga itu ya termasuk font ketika menulis poster gitu kan, font warna gitu kan, jadi nggak sembarangan, dan itu diajari di PKIP. Dan selain itu juga diajari bagaimana itu nantinya dapat diterima di masyarakat gitu ya, untuk merubah merubah perilaku gitu ya. Kita tidak mudah nanti ketika merubah perilaku di masyarakat gitu. Dan di PKIP itu dipelajari bagaimana kita bisa diterima di masyarakat. Oke, selanjutnya kalau tadi kita bahas PKIP secara umum, aku mau tanya mata kuliah apa sih yang dipelajari di peminatan PKIP ini? Rifka dulu. Ada waktu masuk, kalau awal-awal dulu ya, kalau
penjurusan itu kan mau mulai di semester 6 ke semester 6 sama 7 kan itu udah penjurusan. Kalau awal-awal di peminatan apa ya yang menjurus kayak kenalan sama peminatan PKIP itu ada mata kuliah komunikasi kesehatan. Lalu antropologi dan sosiologi kesehatan, apa gitu? Oh, sankes ya, sosiologi dan antropologi kesehatan. Itu. Kalau udah masuk ke peminatan TKIP nanti ada belajar soal metodologi penelitian kualitatif, itu dipelajari di peminatan PKIP secara lebih mendalam. Terus habis itu ada teknologi pengembangan media, lalu ada dinamika kelompok, terus habis itu komunikasi interpersonal itu juga dipelajari lebih detail di PKIP. Jadi mungkin itu juga yang membedakan ya, Bet ya. Lebih kayak gimana sih caranya kita berkomunikasi gitu, itu dipelajari lebih detail di peminatan PKIP. Terus ada perencanaan dan analisa promosi kesehatan. Itu di semester belum peminatan itu ada perencanaan dan analisa promosi kesehatan kalau nggak salah itu di semester itu perencanaan dan penganggaran promosi kesehatan. Penganggaran. Oh iya, perencanaan dan penganggaran promosi kesehatan. Terus habis itu ada isu-isu, kita belajar soal isu-isu kesehatan masyarakat. Terus apalagi ya, Bet? Ada yang kalian? Ada psikologi kesehatan. Kita juga pernah diajari psikologi kesehatan. Kesehatan itu semester 6 kalau nggak salah udah masuk peminatan. Kalau yang buat media itu mata kuliah apa? Kalau yang buat media itu mata kuliah teknologi pengembangan media, TPM. Oke. Ya itu lebih khusus untuk mempelajari bagaimana media itu media yang baik dan benar yang dapat diterima di masyarakat. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar buat poster gitu. Kita juga mempelajari arti dari warna yang kita gunakan saat buat poster, terus font yang kita gunakan. Terus jenis media kan nggak cuma poster aja nih, jenis media kan banyak. Nah itu juga dipelajari jenis media promosi kesehatan yang juga disesuaikan dengan sasaran dari promosi kesehatan yang akan kita tuju, gitu, masyarakat yang akan kita tuju. Gitu. Oke, jadi banyak sekali ya mata kuliah. Pemasaran sosial. Oh, pemasaran. Pemasaran sosial itu yang tadi dibilang Rifka, kalau kita juga mempelajari terkait strategi yang kita gunakan untuk melakukan promosi kesehatan gitu, itu dipelajari di pemasaran sosial gitu. Jadi intinya semua mata kuliah yang ada di peminatan PKIP itu yang sudah menjelaskan yang tadi sudah aku singgung di awal ya, yang terkait PKIP itu, jadi semua mata kuliah yang ada di PKIP itu kita diarahkan untuk mempelajari terkait public speaking, advokasi, sama pemberdayaan masyarakat, gitu Li. Diarahkan semuanya ke situ. Oke, jadi banyak banget ya yang dipelajari, kayak tadi penelitian kualitatif, kemudian ilmu-ilmu tentang promosi kesehatan, dan ilmu-ilmu tentang perilaku, gitu ya. Ada media juga, dan banyak lagi. Nah, aku mau tanya, ada nggak sih mata kuliah yang menurut kalian itu cukup sulit gitu, sampai kalian tuh harus belajar tiap hari gitu ya, atau membuat kalian sampai kepikiran gitu saking sulitnya gitu? Ada nggak sih? Berarti dulu deh. Kalau sampai harus dipelajari setiap hari, atau kalau sampai benar-benar kepikiran berat itu enggak ya, Li. Soalnya menurutku semua mata kuliah yang ada di PKIP itu kayak enjoy gitu kita jalaninya, kayak ngalir aja, kayak ringan gitu, gampang gitu dicerna atau masuk ke otak kita itu gampang gitu kalau menurut aku. Tapi kalau mata kuliah yang menurutku butuh effort gitu kan buat kita mempelajari dan mendalami itu, kalau aku sih
di isu strategis menurutku. Soalnya apa ya? isu strategis itu kayak kita apa ya? Kayak kita semacam review literatur review gitu kan, kalau yang di isu strategis itu. Jadi kita mempelajari isu-isu kesehatan baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia maupun itu kesehatan dunia gitu kan. Jadi kita mempelajari itu semua dengan melakukan literatur review, dengan membaca jurnal-jurnal, terus setelah membaca jurnal-jurnal itu kita analisis apa yang dibahas di jurnal tersebut gitu. Kalau aku sih itu, tapi nggak sampai terlalu dipikirin berat sih. Berarti ada mata kuliah yang butuh effort lebih banyak. Yang menurutku itu beda dari yang lain gitu. Tapi tetap masih bisa dihandle gitu kan ya. Tapi masih bisa dihandle. Kalau Rifka ada nggak, Rif? Kalau aku komunikasi interpersonal sih. Kalau aku menilai diriku sendiri ya, itu kayak kalau bicara sama orang itu sering ya gugup gitu. Terus kayak mau bicara itu apa ya, kayak susah gitu, kayak emang public speakingku itu memang belum ini kan, belum bagus gitu, masih harus lebih banyak belajar lagi gitu. Jadi kalau ketika waktu itu belajar komunikasi interpersonal itu kan ada praktiknya juga kan, kayak menghubungi orang-orang yang emang buat ditanya gitu, emang ada praktiknya gitu kan, komunikasi interpersonal. Nah, yang itu mata kuliah yang menurutku itu paling challenging sih kalau gitu, kayak diharuskan buat ngobrol sama orang, terus harus tanya kayak menggali informasi lebih dalam kan, harusnya kan butuh critical thinking juga kan. Itu harus cepet gitu kan ya mikirnya. Jawabnya harus cepet. Aduh, kamu jawab apa ya terlagi habis ini kayak gitu kan ya. Jadi itu kayak menguras energi sih kalau menurutku, kayak bicara sama orang itu aku kayak butuh energi banyak banget gitu, harus nyiapin kayak nanti bicara apa ya, terus kalau misal nanti informannya bicara kayak gini, terus aku harus jawab kayak apa ya, harus menggalinya itu kayak apa ya. Jadi itu kayak bikin yang lebih challenging sih kalau menurut aku, komunikasi interpersonal. Kalau di komunikasi interpersonal itu kita nggak cuma diajari terkait dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan individu. Jadi nggak cuma jadi nggak cuma antara satu individu dengan individu yang lain, tapi di komunikasi interpersonal kita itu mempelajari tentang bagaimana cara kita berkomunikasi juga terhadap masyarakat gitu. Kan emang intinya dari kesehatan masyarakat itu nggak cuma perorangan kan, tapi keseluruhan massa gitu kan. Gitu. Tapi kita juga dipelajari juga terkait dengan komunikasi antar perorangan gitu juga. Bahkan ada komunikasi itu yang intrapersonal. Ya nggak sih? Iya, intrapersonal kan? Dan intrapersonal. Nggak ya? Maksudnya dipelajari lebih lanjut nggak ya intrapersonal itu? Kalau intrapersonal itu yang individu kan? Iya, yang kita sama kita sendiri gitu kan ya? Ada nggak ya? Iya kan, kita juga aku selama mempelajari tentang PKIP ini, jadi aku bisa nilai gitu loh. Aku nggak cuma bisa nilai orang lain, tapi aku juga bisa nilai diriku sendiri gitu. Jadi kita kayak mempelajari diri kita sendiri dulu gitu sebelum ke masyarakat gitu. Kita juga diajari seperti itu. Di mata kuliah komunikasi interpersonal itu kita materinya tuh lebih ke kayak ada materi terkait menjadi pendengar yang baik, terus ada materi menjadi strategi bagaimana cara kita mengungkapkan perasaan seperti itu. Jadi benar-benar kita itu mempelajari terkait diri manusia gitu loh, diri kita sendiri juga dipelajari, diri kita bagaimana kita buat komunikasi ke orang lain gitu kan, itu juga semua ada ilmunya, nggak cuma langsung kita berkomunikasi kan gitu, seperti itu. Jadi mau nggak mau interaksi sama orang lain juga kita harus paham dulu ya, kayak diri kita itu kayak gimana. Oke, jadi sebenarnya sih kalau kita simpulkan gitu ya, nggak ada mata kuliah yang sulit ya ternyata. Cuman ya mungkin untuk belajar itu butuh banyak tenaga gitu ya.
gitu. Tapi tetap bisa terlewati dengan baik kan ya. Oke, jadi dari banyak sekali di promosi kesehatan dan ilmu perilaku ini yang dipelajari gitu ya, dan juga ada beberapa mata kuliah yang menurut kakak-kakak tadi cukup butuh effort banyak besar untuk belajar gitu ya. Bagaimana tips dan triknya untuk Sobat Isna ya, kalau misalnya mau ngambil peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku, gimana tips dan triknya supaya ketika belajar ilmu itu bisa dapat ilmu maupun pengalaman yang maksimal gitu. Ini gimana tips dan triknya? Kalau di PKIP itu kayaknya lebih baik nggak usah malu-malu gitu. Jadi diri kalian sendiri aja apa adanya, nggak boleh nggak usah malu-malu. Kalau lebih banyak sharing aja gitu sama teman-teman yang lain, karena lebih di PKIP itu kayak lebih seru gitu ya, belajarnya itu pasti belajarnya kan mata kuliahnya ini udah seru gitu ya, mata kuliahnya itu udah seru, terus kayak dosen-dosennya itu kalau ngajar itu juga pasti seru-seru juga gitu. Jadi kayak kalau tips triknya mau belajar di peminatan PKIP itu kayak kuncinya nggak usah malu, lebih paham aja sih, lebih paham aja gitu, kayak di diri sendiri itu kalian maunya kayak gimana sih gitu, kayak potensi apa sih gitu yang mau kalian gali di peminatan ini itu apa gitu. Jadi kalian nggak usah malu-malu, jadi diri kalian sendiri aja, terus nggak usah malu ngobrol sharing sama teman-teman yang lain, karena emang di peminatan ini itu kayak lebih seru, terus kalian pasti lebih banyak yang bakal kalian dapetin kalau kalian juga lebih aktif aja, lebih nggak usah malu lah intinya kalau di peminatan ini ya, soalnya emang mata kuliahnya itu seru-seru guys. Bagian potensi kalian kayak apa ya emang maksimalin aja. Kalau emang kalian sukanya ngobrol ya ini tempat yang cocok sih buat kalian gitu, yang emang kalau mau ngembangin public speaking ya udah kalian nggak usah malu ya, bicara aja gitu, salah enggak, gugup enggak, itu nanti urusan belakang gitu. Yang penting kalian berani aja dulu. Kalau emang kalian sukanya, aku kayak nggak terlalu interest kalau misal suruh banyak ngomong gitu, aku kadang gampang capek gitu. Ya udah kalian sukanya apa gitu. Kalau emang kalian sukanya yang lebih suka mengungkapkan apa yang kalian mau ungkapkan, nggak lewat kata-kata tapi lewat nggak lewat ucapan tapi atau lewat media gitu, ya udah di PKIP juga kita belajar itu kok gitu. Kita nggak cuma belajar soal gimana cara kita ngomong, tapi kita juga belajar gimana cara kita mengungkapkan apa yang mau kita sampaikan ke masyarakat, salah satunya lewat media itu. Jadi kalian lebih pahami aja dulu gitu, kayak kalian sukanya di mana gitu kan, itu yang nanti bakal yang mau kalian gali potensi kalian di PKIP itu, kalian mau fokus di mana gitu. Kita harus bisa semua itu, enggak kok gitu. Kita bisa milih gitu, kita mau kasih effort lebih ke hal yang kita suka, itu juga nggak masalah gitu. Jadi kalau tips trik kunci dari aku, kalian lebih pahami aja gitu, kalian sukanya di mana, yang mau kalian gali, yang potensi apa yang mau lebih kalian tekuni itu apa di peminatan ini. Jadi lebih pahami aja potensi dari diri kalian sendiri, sama tidak usah malu-malu. Kalau itu dari aku. Mungkin Betty? Ya benar kata Rifka. Jadi tipsnya untuk masuk ke PKIP itu, kita harus menjadi diri kita sendiri, kita harus percaya diri sama apa yang potensi yang kita miliki, karena di PKIP itu kita tuh jangan takut sendiri, karena PKIP itu semuanya kita lakukan secara berkelompok gitu, nggak ada yang individu, semuanya kita lakukan secara kelompok. Jadi kita nggak akan pernah merasa sendiri jika kita masuk di PKIP seperti itu. Jadi mungkin yang awalnya mikir, oh aku ini introvert gitu, jadi kayaknya aku nggak cocok deh masuk ke PKIP gitu. Itu sebuah pemikiran yang salah gitu ya. Di PKIP itu nggak semua anak PKIP itu memiliki tipe kepribadian ekstrovert gitu. Kayak bisa jadi nanti kalian yang awalnya introvert, saat sudah masuk ke PKIP itu kalian bakal jadi bingung sendiri nih sama kepribadian kalian. Ini aku
beneran introvert atau aku udah berubah jadi ekstrovert atau sekarang aku jadi ambivert gitu. Jadi kayak pasti nanti kalian berpikiran seperti itu. Jadi jangan merasa nggak percaya diri sama diri kita sendiri, karena di PKIP itu kita nggak akan merasa sendirian gitu. Di PKIP itu semuanya kita lakukan secara bersama-sama gitu. Gitu Li, cuma ya intinya harus percaya diri sih, harus percaya diri, dan benar kata Rifka, kita harus tahu potensi apa yang kita miliki, sehingga nanti kalau udah masuk ke PKIP kita tahu nih, aku punya potensi ini gitu. Jadi aku harus banyak mengembangin potensi yang udah aku miliki ini di PKIP gitu. Itu sih, harus percaya diri sih. Nggak usah membatasi diri sendiri, percaya aja. Oke, jadi kalau aku simpulkan gitu ya, bagaimana caranya, tips dan triknya supaya kita maksimal belajar ilmu promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Yang pertama adalah jadilah diri sendiri, kemudian yang kedua pede sama potensi, yang ketiga banyaklah menggali dan jangan membatasi diri. Gitu ya, oke. Nah, kita beralih pada pertanyaan selanjutnya, guys. Kalau peminatan PKIP itu nanti prospek kerjanya kemana ya? Apakah sama dengan kesehatan masyarakat pada umumnya atau ada bagian-bagian tertentu gitu, guys? Kalau apa ya, pastinya ya setelah kita masuk ke kesehatan masyarakat, makanya kita tidak melihat apakah itu PKIP lah, apakah itu PKIP, apakah itu K3, EPID, Gizi gitu tuh. Pastinya kita setelah masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat, pikiran kita tuh prospek kerjanya nanti bakal, kalau nggak di Dinkes, di Puskesmas gitu kan, pastinya. Semua orang pasti mikirnya kayak gitu setelah masuk di kesehatan masyarakat. Namun di peminatan promosi kesehatan masyarakat ini, nanti kita nggak akan membatasi, seperti kata tadi, kita nggak usah membatasi diri setelah masuk ilmu perilaku. Nah, kalau prospek kerja di PKIP ini, menurutku luas ya, Li, luas banget menurutku. Jadi nggak cuma di Dinkes ataupun di Puskesmas, kita juga bisa masuk ke lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kita juga bisa masuk ke situ. Terus kita juga bisa masuk ke karena di PKIP ini kita juga diajari terkait pemasaran sosial, terus terkait dinamika kelompok. Jadi kita juga bisa masuk ke, menurutku kita juga bisa masuk ke rumah sakit di bagian pemasaran, terus bisa masuk ke dinas sosial juga bisa, terus bisa bisa kayak di perusahaan juga kita bisa masuk di perusahaan, tapi di bagian human resource, HRD gitu. Itu juga kita bisa masuk, soalnya di situ kan kita juga diajari tentang ilmu perilaku kan, bagaimana cara menilai seseorang secara individu maupun kelompok gitu. Menurutku luas sih kalau PKIP, nggak cuma di Dinkes ataupun Puskesmas seperti itu. Menurutku. Gimana deh? Kalau Rifka gimana? Iya, setuju sama Betty. Emang nggak kalau peluang kerja itu sebenarnya kita nggak usah kayak ngasih batasan ya. Ini kamu di soalnya nanti misal FKM ini kan jurusannya peminatannya itu banyak. Jadi kalau misal nanti dikasih batasan nih kayak PKIP ini nanti pasti kalau keluar, nanti kalau lulus jadi penyuluh gitu. Nanti jadi penyuluh kayak kalau di Dinkes itu ada namanya jabatan fungsional penyuluh gitu. Nanti jadi penyuluh, terus nanti pasti lulusnya di Puskesmas atau di rumah sakit. Jadi kayak yang udah terkonstruksi di masyarakat itu kayak nanti FKM ini kalau lulus pasti jadi penyuluh gitu, kayak di Puskesmas, di Dinkes gitu. Padahal kita nggak bisa membatasi itu gitu, karena emang yang dipelajari di FKM, di PKIP itu nggak hanya seputar gimana cara kita buat jadi penyuluh aja gitu. Enggak, itu cuma satu dari sekian ilmu yang kita dapetin di PKIP gitu. Jadi nggak usah dikasih batasan gitu, karena emang kalau nanti sukanya kayak passionnya kita di PKIP ini belajar media gitu. Kalau emang dari awal emang passionnya di media, terus kalau
kalau lulus nanti disuruh jadi penyuluh kan ya susah juga gitu kan ya, karena emang passionnya itu kita nggak buat ngomong gitu, nggak buat bicara. Kalau nanti lulusnya harus jadi penyuluh kan ya susah gitu, kayak susah sama diri kita sendiri juga gitu. Jadi emang nggak usah dikasih batasan, karena emang banyak peluang kerjanya nanti itu juga banyak, bisa jadi penyuluh yang udah disampaikan di dinkes, di puskesmas, rumah sakit jadi penyuluh, atau mungkin nanti mau bekerja di bidang di perusahaan nanti fokus ke media-media gitu juga bisa, media, atau mungkin mau ke kayak hubungan masyarakat kayak HR gitu juga bisa, soalnya kita juga belajar soal ilmu perilaku gitu. Jadi kayak lebih luas nih gitu, nggak bisa harus di kayak nggak ada pakemnya gitu. Nanti kalau lulus harus jadi ini kayak gitu. Tapi emang kalau lingkupnya emang ya itu lebih luas. Oke, jadi banyak sekali ya prospek kerjanya dari kesehatan masyarakat ini, khususnya PKIP gitu ya. Aku tuh sering gitu dapat pertanyaan, Kak, kalau peminatan ini nanti kerjanya di mana ya? Kalau peminatan ini kerja di mana ya gitu ya. Jadi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan Sobat Isna gitu ya, terkait dengan prospek kerjanya kalau masuk peminatan PKIP itu apa gitu. Oke, jadi udah cukup banyak ya yang kita bahas tentang PKIP kali ini. Nah, sebelum closing, aku mau minta satu harapan gitu ya ke depannya untuk kesehatan di Indonesia, khususnya melalui peminatan yang kalian tekuni ini, atau harapan tentang kesehatan Indonesia secara umum nggak apa-apa. Harapan ya. Oke, kalau bicara soal harapan dari terutama yang terkait soal peminatan PKIP di kesehatan masyarakat ya, harapannya itu karena emang kita belajar soal promosi kesehatan dan ilmu perilaku, udah tahu nih kayak yang dipelajari di dalamnya kayak apa. Harapannya nanti pengennya itu teman-teman bisa menyebarluaskan ya ilmu yang kita dapatkan gitu, karena menyebarluaskan bahwa sebenarnya promosi kesehatan, kayak kita mewujudkan kesehatan itu nggak hanya tugas dari teman-teman yang punya embel-embel SKM di belakang nama. Promosi kesehatan itu tugas dari semua orang ya, tugas dari semua orang. Semua orang bisa kok, karena emang promosi kesehatan itu bisa kita pelajari bersama gitu, karena emang kayak kita menangkal hoax, kita meluruskan hoax dari grup WA keluarga aja itu kita udah termasuk dalam melakukan promosi kesehatan, kayak meluruskan dari yang salah ke yang benar, itu kita udah melakukan promosi kesehatan. Dan harapannya nanti teman-teman bisa lebih menyebarluaskan ilmu yang udah kita dapetin ke masyarakat yang lebih luas gitu. Dan harapannya nanti tugas untuk kita mempromosikan kesehatan, tugas untuk membangun kesehatan masyarakat itu bisa lebih meluas ke teman-teman yang nggak hanya fokus ke dunia kesehatan aja gitu. Harapannya nanti ilmu promosi kesehatan ini bisa lebih meluas ke masyarakat. Oke. Kalau Betty, apa harapannya, Bet? Harapannya idem sama punya Rifka boleh Kak? boleh. Harapannya tuh terkait dengan promosi kesehatan ini, benar kata Rifka. Jadi promosi kesehatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab atau tugas dari seorang yang mempunyai embel-embel seorang sarjana kesehatan masyarakat, gitu ya. Jadi harapan kedepannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu kan susah ya, nggak mudah gitu, nggak seperti membalikkan telapak tangan gitu kan. Dan juga tidak hanya bisa dilakukan oleh perorangan aja, ataupun seseorang yang mempunyai gelar atau mempunyai privilege gitu di dunia kesehatan. Tapi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini kita bisa kita lakukan oleh semua orang gitu kan. Jadi harapan kedepannya untuk promosi kesehatan ini harapannya semua orang bisa melakukan promosi kesehatan. Untuk lingkup kecilnya kita juga bisa dilakukan di lingkup keluarga secara kecil ya, sebelum jika memang nanti takut untuk terbuka atau takut melangkah ke lingkup yang lebih luas.
Dan sekarang juga kan melakukan promosi kesehatan itu juga terbilang mudah ya, karena sekarang juga perkembangan teknologi itu sudah semakin pesat kan. Sekarang juga ada yang namanya media sosial, yang dimana media sosial itu merupakan salah satu platform yang yang cukup efektif dan efisien dalam melakukan promosi kesehatan kan. Dan platform media sosial ini juga tidak hanya bisa diakses oleh seorang yang memiliki embel-embel kesehatan gitu. Semua orang bisa melakukan atau mengakses media sosial ini. Jadi harapannya untuk promosi kesehatan dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini, semua orang bisa mengambil alih, semua orang bisa bertanggung jawab dalam meningkatkan promosi kesehatan melalui promosi kesehatan yang dilakukan di media sosial masing-masing gitu. Gitu. Okay. Jadi kita lebih bijak. Jadi kita juga bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial kita gitu. Untuk meng-share atau menginformasikan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Gitu. Luar biasa sekali harapannya pemuda-pemuda penerus bangsa ini ya. Oke, jadi harapan-harapan tadi sekaligus jadi diskusi terakhir kita untuk sore hari ini, karena ini sore ya guys ikutnya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya untuk diskusi tentang hal-hal lain gitu ya, tentang kesehatan masyarakat. Terima kasih Rifka dan Betty udah nemenin Sobat Isna. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Amin. Sapa dulu dong Sobat Isna guys. Halo Sobat Isna. Halo Sobat Isna. Sobat Isna. Oke, halo. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang memiliki ide inspiratif untuk topik pada episode selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.